Jika terjadi transaksi hutang piutang, sebaiknya, bukan sebaiknya, memang ini aturan dari Allah. Hendaknya ada 2 orang saksi. Sehingga kata Allah, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Datangkan 2 orang saksi laki-laki. Allah menyatakan bahasanya, nih Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tafsir ayat-ayat Al-Quran, baik yang dikarang oleh Imam As-Sobuni ataupun oleh ulama tafsir yang lain, bahwa setiap kata, kalau dalam bahasa Indonesia kata, kalau dalam bahasa Arab namanya kalimat. Kalau kata adalah susunan dari huruf. Kalau kalimat susunan dari kata. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalimat sama dengan kata. Kalam sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Itu perbedaannya. Setiap kalimat di dalam ayat suci Al-Quran mempunyai rahasia tersendiri. Salah satu contoh, wastashhidu syahidaini. Yang dipakai oleh Allah bahasanya syahidaini, bukan syahidaini. Artinya sama. Syahidun dengan syahidun artinya sama, yaitu saksi. Namun apabila diteliti lebih dalam, maka ada perbedaan yang sangat menonjol antara syahidaini dengan syahidaini. Kalau dibilang syahidaini, ini mempunyai kriteria tersendiri bagi orang yang ditunjuk menjadi saksi. Yang pertama, orang yang ditunjuk jadi saksi itu hendaknya orang ini sudah terkenal akan kejujurannya. Tidak boleh kita asal menunjuk seseorang untuk dijadikan saksi. Yang kedua, orang tersebut sudah berpengalaman jadi saksi. Yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, tentu karena kita diatur oleh syariat Islam, maka saksi yang kita hadirkan ketika terjadi transaksi hutang piutang, saksi tersebut adalah Muslim. Tidak boleh di luar Muslim. Saksi ini Bapak Ibu rahimakumullah teramat memegang peranan penting. Kalau dalam urusan pernikahan, termasuk apa kira-kira saksi? Rukun nikah. Rukun nikah itu ada 5. Ada calon pengantin laki-laki, ada calon pengantin perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab qabul. Ketika kita mempunyai hajat menikahkan anaknya, jangan mencari saksi yang kesohor karena titelnya. Profesor, doktor, ini, oh macam-macam. Tapi tidak paham tentang persoalan sah atau tidaknya akad nikah. Ini pengalaman, mungkin pernah saya ceritakan. Terjadinya di kota Bandung. Saya sama istri berangkat ke sana. Begitu terjadi akad nikah, sang penghulu itu menerjemahkan kalimat bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Angkah tukah. Kalau diterjemahkan yang benar, aku nikahkan kamu. Tapi si penghulu menerjemahkan kata per kata.
Sehingga kata penghulu, si anak laki-laki dijabat tangannya, nikahkan aku. Loh, kira-kira gimana objeknya? Kalau aku nikahkan, berarti ada orang lain yang kalau nikahkan aku, kalau saya jadi penghulunya tuh perempuan saya ambil gitu. Nikahkan aku kepada si Anu binti Anu. Lah istri saya tuh ngasih kode ke saya, ini salah. Ya sudah, akhirnya saya cegat itu penghulunya. Pak, minta tolong. Yuk kita cari tempat. Hanya Pak penghulu, wali, saksi, dan calon pengantin laki-laki. Udah yang lain nggak usah. Kenapa? Akad nikahnya tadi tidak sah. Apa dia bilang? Oh, saya sudah sekian kali saya menikahkan, udah ribuan. Wow. Lah kalau sudah ribuan, berarti berapa ribu nikahnya nggak sah? Kan gitu kan? Udah ribuan. Itu berarti ribuan pula nikahnya seseorang tidak sah. Loh kalau begitu siapa yang bertanggung jawab? Penghulu. Siapa lagi yang bertanggung jawab? Saksi. Karena ditanya bagaimana? Sah. Waduh ya Allah, sah. Saya panggil tuh orang tua laki-laki dari perempuan tentunya. Saya bilang, Pak, kita ulang yuk akad nikahnya, kasihan putra putri Bapak. Karena nikahnya nggak sah. Oh, emang Bapak siapa? Bapak dari mana? Bapak nggak usah nanya masalah itu. Yang jelas akad nikahnya itu tidak sah. Yuk kita cari ruangan. Nggak usah banyak-banyak. Bapak, kemudian saksi, calon pengantin laki-laki, saya akan mendampingi. Oh nggak usah itu, udah biasa begini. Oh ya sudah, tanggung jawab saya sudah selesai. Maka minta tolong kalau Bapak Ibu punya hajat menikahkan anak, jangan asal kebanggaan yang jadi saksi seorang menteri. Nah menterinya pelongok-pelongok, nggak ngerti persoalan sah atau tidaknya pernikahan. Ditanya sah. Saya hadir, saya tidak ditunjuk sebagai saksi, tapi kehadiran saya itu otomatis ikut menjadi saksi. Begitu, maka harus hati-hati. Jangan asal orang nyohor, ditunjuk sebagai saksi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah juga dalam hal ini. Tak kata saksi, sah. Saya bilang, Pak penghulu, tolong diulang sekali lagi. Saya ada di sampingnya. Kenapa? Saya ikut bertanggung jawab. Nah, karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam urusan hutang piutang, itu juga harus dihadirkan saksi. Berapa saksinya? 2 saksi mirrijalikum, dari kelompok laki-laki. Mungkin ada pertanyaan, Pak boleh nggak kalau seandainya perempuan menjadi saksi? Allah yang menjawab, bukan saya. Dalam urusan hutang piutang, bukan urusan pernikahan. Apa kata Allah? Fa illam yakuna rajulaini, kalau seandainya 2 saksi dari kelompok laki-laki tidak ada, farajulun, hendaknya ada 1 laki-laki, wamro'atani, dan 2 wanita. Catatannya 2 wanita itu adalah mimman tardauna, orang yang kamu restui. Ada 2 wanita terus tidak direstui. Kenapa nggak restu? Kedua-duanya mantan saya. Dua-duanya ternyata mantannya. Ibaratnya begitu. Ya udah cari siapa? Harus ada 1 laki-laki, ada 2 perempuan. 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki. Maka di dalam pembagian harta waris pun 1 laki-laki atau 2 perempuan berbanding 1 laki-laki. Lu nggak adil dong. Dibilang nggak adil itu kata kita. Kata Allah tentu adil.
Kenapa? Karena laki-laki fokus mencari nafkah. Untuk siapa nafkahnya? Untuk istri. Istrinya laki apa perempuan? Gitu kan? Berarti laki-laki punya duit juga untuk perempuan. Tapi kalau perempuan punya duit untuk suami enggak? Enggak. Orang perempuan itu kan punya moto dari Korea. Tekmu, tekmu, tekku, tekku. Tekmu ya milik kamu, tekku ya tekku, milikku ya milikku, tekmu milik kamu, tekku juga milik aku, kan gitu kan? Orang. Jadi begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Wanita punya harta, itu laki-laki tidak boleh semena-mena. Seorang istri punya harta waris, itu miliknya dia. Tapi kalau seorang suami mendapatkan harta waris, mau tidak mau harus dikontribusikan kepada istri. Nah, dalam hal saksi hutang piutang, satu laki, dua perempuan. Kenapa sih Pak harus dua perempuan? Nah, Islam mengatur Bapak Ibu. Laki-laki fokus mencari nafkah. Ini tidak ada hubungannya tentang masalah akal atau emosi wanita. Oh, wanita itu akalnya lebih kecil dibandingkan perempuan. Laki-laki akalnya 99, wanita 1. Laki-laki emosinya 99, perempuan emosinya itu nggak ada hubungannya. Artinya bagaimana? Ini loh indahnya Islam Bapak Ibu. Laki-laki itu fokus mencari nafkah. Yang difokusi hanya satu pekerjaan, yaitu mencari nafkah. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah perempuan, apa kira-kira pekerjaannya? Apa? Kira-kira? Banyak banget. Hanya ya kalau di kita hanya 60 meter. Kan begitu. Tapi pekerjaannya itu luar biasa. Harus masak, harus nyuci, harus gosok, harus nyapu, harus ngepel, kan gitu kan. Nah, masak pun masih mikir, nih kapan selesainya, cucian masih numpuk. Cucian sudah kering, bingung, kapan gosoknya, kan begitu kan? Nah, karena itu Allah mengatur. Supaya apa? Supaya wanita itu tidak terlalu beban. Sakit pun, ini pengalaman saya ketika jadi istri. Sakit pun kalau seorang istri mikiri dapur enggak? Nah, mikiri masak enggak? Mikiri cucian enggak? Kalau suami sakit mikiri masak enggak? Ngambil teh kuat enggak? Siapa yang disuruh? Nah, itu saya. Loh, minta teh saja itu lo enggak mampu. Kalau laki-laki. Tapi begitu wanita sakit, itu pikirannya tuh bercabang. Kan begitu? Bener nggak? Belum pernah jadi istri Pak Peri? Belum, nggak pengalaman berarti. Nah, karena itu ketika terjadi saksi dalam transaksi hutang piutang, satu laki-laki, kalau seandainya dua laki-laki tidak didapat, panggil dua perempuan. Supaya apa? Kata Allah, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau seandainya satu yang lupa, karena potensi lupa dikarenakan si wanita pikirannya bercabang, maka yang satu mengingatkan. Parahnya kalau dua-duanya parahnya kalau dua-duanya lupa. Tapi insya Allah, karena ini ketentuan dari Allah, kalau seandainya satu lupa, satu mengingatkan, maka karena itu Allah jaga yang satu. Biarkan satu lupa, tapi yang satu aku ingatkan.
Begitulah Bapak Ibu rahimakumullah keindahan ajaran Islam. Tapi berbeda dengan analisa orang-orang di luar Islam yang di barat sana, termasuk di Indonesia. Islam itu tidak adil. Islam itu penuh dengan penganiayaan terhadap perempuan. Buktinya harus pakai baju tertutup. Kan begitu. Sehingga tidak bebas. Kok mereka jadi bingung sendiri? Padahal ini syariat Islam. Ada seseorang wanita di Inggris masuk Islam. Belum seminggu langsung tutup rambut pakai hijab. Dan dia tidak merasa dipaksa. Justru dihormati. Kenapa? Auratnya jangan sampai menjadi pameran. Ditonton dari banyak laki-laki. Ini terselamatkan. Terus yang dibilang modern bagaimana? Yang telanjang. Makanya banyak wanita di barat sana itu walaupun ke kota itu cuman pakai celana dalam doang, nggak ada bedanya dengan monyet. Loh iya, monyet itu nggak pakai baju. Apakah itu yang modern? Tidak. Justru wanita disuruh menutup auratnya itu dalam rangka memuliakan. Ada uji coba juga dari orang barat. Ini nyata nih. Ada wanita sengaja pakai celana pendek, terus baju kaos singlet, dia berjalan. Dilecehin tuh sama laki-laki. Perempuan yang sama, dia balik lagi tuh. Pakai baju tertutup, pakai kerudung, lewat di depan laki-laki yang tadi. Satu pun tidak ada yang sweet-sweet, tidak ada. Kan gitu. Itu yang melakukan bukan orang Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, uji coba. Begitu. Nah, oleh karena itu, dari satu sisi masalah saksi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya? Atau hal yang lain? Silakan Bu Hamiati. Hanya satu laki-laki. Tidak ada sama sekali. Hanya satu orang. Famaniturra ghairu bagin fala isma alai. Islam itu nggak pernah ada kesulitan. Kan begitu? Kalau seandainya ada seseorang terpaksa melakukan sesuatu yang dilarang, nggak berdosa. Sehingga ada kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Keterpaksaan itu boleh melakukan sesuatu yang dilarang. Bangkai hukumnya haram, makan babi hukumnya haram. Di tempat tertentu tidak ada makanan apapun kecuali ada bangkai babi. Boleh makan bangkai. Bangkai haram, babi haram, 2 kali lipat haramnya. Tapi begitu dimakan, terus nggak ada api, kemudian terus dia keringkan, terus dimakan, terus ngomong, wow enak tenan. Wah, makanya sampai kenyang, nggak boleh. Intinya apa? Diperkenankan hanya sekedar untuk memberikan solusi supaya terselamatkan, jangan sampai mati kelaparan. Akad nikah, yang mengakadkan itu siapa? Wali. Wali dari siapa? Perempuan. Dari jalur siapa? Ayah. Tidak boleh dari jalur ibu. Kan begitu. Sekarang dalam keadaan darurat, ada seseorang ada di tengah hutan, laki perempuan. Ini gimana ceritanya ya? Ada di tengah hutan, tidak ada manusia sama sekali. Tidak ada, hanya dia. Terus dia mau nikah. Siapa dong yang harus menikahkan? Ayo siapa? Loh ya, dia berdua. Benar ya, berdua. Laki apa perempuan? Laki. Yang dinikahkan itu laki apa perempuan? Hah? Yang dinikahkan siapa? Laki-laki, kan gitu kan? Aku nikahkan kamu dengan anakku namanya Siti Plekenut binti Bingung. Nah, ibaratnya seperti itu. Yang dinikahkan adalah laki-laki kepada siapa?
kepada perempuan. Sekarang hanya ada 2 orang, 1 laki, 1 perempuan. Tidak ada komunitas manusia yang lain. Hanya dia berdua. Daripada dia maksiat berbuat zina, nikah saja. Caranya bagaimana? Si wanita ngomong kepada laki-laki, aku nikahkan kamu dengan diriku. Jadi yang mengambil inisiatif yang menikahkan adalah perempuan. Aku nikahkan kamu dengan diriku. Mas kawin apa? Sebatang rotan. Orang di hutan kok. Nggak ada apa-apa. Boleh nggak? Boleh. Ini dalam keadaan darurat. Nanti begitu sudah keluar dari wilayah itu, sudah ada komunitas atau ada manusia, maka harus i'adah atau tajdidun nikah, mengulang atau memperbarui akad nikah. Jadi seperti yang ditanyakan ibu tadi itu, tidak ada yang lain, hanya 1 undil. Undil itu apa ya? Ungkul. Cuman dia sendiri, nggak ada yang lain. Boleh, karena keterpaksaan. Ini pun gitu ya. Ini pun aturan dibuat oleh Allah untuk menyelamatkan, jangan sampai terjadi keributan antara 2 orang, jangan sampai terjadi penipuan, jangan sampai terjadi kebohongan, jangan sampai terjadi penzaliman, maka perlu adanya saksi. Ada lagi nih Bapak Ibu? Oh, Mama Dinara ya. Oke, berapa banyak itu Bu ya? Saya tidak menjawab secara pribadi Bu ya. Tidak menjawab secara pribadi, yang jawab Allah. Apa kata Allah? Wala tasa'amu antaktubuhu shaghiran au kabiran ila ajali. Kata Allah, janganlah kamu jemu menulis tentang masalah hutang, baik shaghiran kecil, au kabiran besar. Kecil itu relatif. Kecil bagi kita, besar bagi seseorang. Atau besar bagi seseorang, kecil bagi kita. Seperti yang terjadi di Kalimantan, punya hutang 20.000. Ditagih, katanya nggak punya. Ternyata di dalam kantongnya ada uang 20.000. Yang menghutangi sakit hati, dibunuh itu anak. Kenapa? 20.000 mungkin kecil bagi yang menghutang. Tapi bagi yang dihutangi, lumayan besar. Sehingga sekecil apapun, sebesar apapun, itu relatif, maka harus ditulis atau dicatat. Begitu. Cukup Bapak Ibu rahimakumullah? Ada yang lain? Hanya 1 orang. Pak siapa tadi? Oh, mangga. Ya. Ya. Tunjukkan terus. Ya. Biar kelar. Agama kan punya utang terus nyicil. Ya. Itu memang itu diperbolehkan apa tidak? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, membayar secara nyicil, kalau kita membeli namanya apa? Kredit. Itu diperkenankan. Yang penting bukan masalah cash dan nyicilnya, tetapi fokus kepada membayarnya. Itu teknis, nyicil. Punya hutang 12.000, kemudian nyicil 1 bulan 1.000, jadi 1 tahun baru kan gitu. Boleh enggak? Boleh aja. Yang penting yang punya duit sepakat. Punya utang 12.000, Pak minta maaf ya, saya bisa nyicilnya 1 tahun sekali. Lah kalau 12.000 jadi berapa tahun? 12 tahun. Yang punya duit, ya udah nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kenapa? Yang paling pokok intinya dalam transaksi baik hutang piutang maupun jual beli adalah masalah
keridoan, suka atau tidak. Kalau nggak suka jangan, yang penting ridho. Pembeli harus ridho membayar sekian, penjual harus ridho barangnya dibeli. Nah, itu unsur dalam Islam itu supaya tidak terjadi kekisruhan harus ada antar dauna, yaitu kedua belah pihak sama-sama ridho. Ya, monggo. Lanjutan. Nyicil apakah sama dengan nitik? Oh ya, Nek bahasa hukum itu kalau punya hutang banyak 100 juta, Mas. ya, Kalau dibilang nyicil itu gimana? ya. Jadi harus minimal bayar namanya 10 juta sebulan, itu bahasanya nitik. Oh, Nanti dalam agama tadi kan nyicil boleh, tapi cuma beda dalam bahasa saja. ya, Untuk hukum yang dibenarkan adalah nitik. ya. Nanti kalau di tengah jalan dia tidak melunasi, itu bisa untuk dipidanakan. Ya. Nah, lanjut monggo. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, nitip ada sangkut pautnya dengan utang nggak? Saya nitip duit ke Pak Ferry. Saya punya utang nggak dengan Pak Ferry? Nggak punya orang sana itu. Kan gitu kan. Kalau di perbankan ya, meminjam uang 100 juta itu tidak serta-merta diluluskan kecuali harus ada borek. Kan gitu kan? Apa bahasa kita itu? Jaminan. Harus ada jaminan. Kalau tidak ada jaminan, jangan ngarep dah diluluskan. Jaminan inilah namanya uang titipan. Seseorang mau membuat KBIH, dia boleh mendirikan, tapi dia harus nitip uang terlebih dahulu kepada pihak yang mempunyai otoritas. Untuk apa? Harus sekian miliar. Untuk apa? Kalau seandainya terjadi penggelapan, uang yang dititipkan ini digunakan untuk menalangi. Sehingga dalam Al-Quran namanya farihanum maqbudoh. Dalam hal ini harus ada jaminan. Nah, rihan inilah jaminan, makbudoh yang bisa dipegang. Sehingga kalau seandainya orang utang, Bapak utang sekian besar, apa jaminannya? Ini sertifikat rumah saya titipkan ke Bapak atau ke Ibu. Namanya rihanun makbudoh. Kalau seandainya nanti saya tidak bisa membayar atau melunasi, terserah Bapak atau Ibu mau jual rumah saya ini. Itu namanya titipan. G. Itu bahasa mama Salina. Ini sebetulnya nyicil juga. Ya. Dalam agama nyicil juga. Ya. Dalam hukum, nyicil ditulisnya adalah nitip, uang titipan. Oh. Berarti dia itu belum membayar utang. Ya. Kalau memang itu sebuah istilah antara nyicil dengan titipan, ini dia belum bayar, hanya nitip. Kan itu kan? Nanti kalau sudah nitipnya sebulan sekian, terus pas sesuai dengan jumlah yang dihutang, dianggap lunas. Semestinya bahasa aslinya ya nyicil. Gitu kan? Hanya kata-katanya dibuat nitip, kan gitu kan. Ya nggak apa-apa, asal jangan nitip ke orang lain kan. Ya, boleh-boleh aja. Hanya istilah, kan gitu. Tapi beda loh Bapak Ibu, minjem pulpen. Karena minjem itu harus dikembalikan dalam keadaan utuh, maka minta. Pak Ferry mau nanya. Kalau kita ngambil kendaraan itu kan sekarang itu yang mengatakan kan cicil. Kalau Bapak ngambil kendaraan, insya Allah ditangkap polisi. Kendaraan itu kan istilahnya nyicil, karena kita beli cash tidak sanggup kita nyicil. Kalau nyicil itu kan pasti ada bunganya. Ya. Di situ itu ada hukum. Ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada kelebihan.
Kalau membeli secara kredit harganya 150 juta. Kalau cash 100 juta. Boleh praktek seperti itu, namun tidak boleh satu barang bisa manaini dengan dua harga. Jadi bagaimana? Yang ini dijual untuk cash, yang ini untuk dibayar nyicil atau kredit. Boleh mengkreditkan itu. Boleh. Bayarnya nyicil. Yang penting catatannya jangan sampai satu barang dua harga. Harus dipisah. Yang ini berapa Pak? Kalau ibu belinya cash harganya sekian. Tapi kalau nyicil barangnya mana? Ya ini nih juga. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Cukup? Udah mau zuhur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdal mun'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jami sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sajman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bi nuril ilmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa zakina manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.